Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 2 Raja-Raja, pasal 7 ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi perwira yang menjadi orang kepercayaan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa darinya. Tema renungan saat ini adalah iman mendatangkan berkat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di sebuah desa ada seorang ibu yang mulai rajin berdoa karena mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah mengenai iman sebesar biji sesawi yang bisa memindahkan gunung. Ia berdoa agar anaknya yang sudah lama sakit bisa sembuh. Namun setelah sebulan berdoa, tidak terjadi apa-apa. Ia pun menceritakan masalahnya pada seorang hamba Tuhan yang lain. Akhirnya mereka sepakat berdoa bersama di depan sang anak yang sedang sakit tersebut. Ketika selesai mengucapkan amin dan melihat anaknya tidak sembuh, lalu sang ibu berkata, "Benar kan Pak? Dari awal pun saya sudah menduga bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi." Sambil menggelengkan kepala, sang hamba Tuhan pun berkata, "Lah, ibu saja tidak yakin. Bagaimana mungkin itu terjadi?" Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibu itu merupakan salah seorang yang mewakili dari sekian banyak pengikut Yesus yang tidak percaya atau meragukan kuasa Tuhan. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi seringkali tidak mempercayai bahwa Tuhan mau dan mampu menolong mereka. Memang tidak mudah untuk percaya di dalam situasi yang sulit, seperti seorang perwira yang menjadi ajudan raja di dalam kisah krisis Samaria. Krisis Samaria terjadi karena saat itu Samaria sedang dikepung oleh pasukan Aram. Harga pangan langsung melonjak tinggi. 1/4 kap tahi merpati saja harganya 5 sikal perak. 2 Raja-Raja 6 ayat 25. Raja tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi krisis ini. Sayangnya, bukannya dia mengaku salah karena tidak bisa bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat. Malah dia menyalahkan Elisa, seorang nabi Tuhan. Bahkan ia berniat untuk membunuh Elisa. Lebih parah lagi, raja menyalahkan Tuhan atas terjadinya krisis Samaria yang sangat hebat itu. Jelas raja tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Sebagai seorang nabi, Elisa harus meyakinkan raja bahwa krisis itu akan segera berakhir, sehingga harga pangan menurun dan terjangkau oleh rakyat jelata. Tetapi sayangnya, ketidakpercayaan itu kini beralih kepada perwira yang menjadi ajudan raja. Perkataannya sangat jelas menunjukkan ketidakpercayaannya.
Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Karena ketidakpercayaannya itu, maka ia tidak menikmati berkat Tuhan. Bahkan ia akhirnya meninggal karena terinjak-injak oleh orang banyak. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kepercayaan akan mempengaruhi sikap hidup seseorang, sekalipun mempengaruhi hasil dari apa yang diharapkan. Orang yang percaya akan menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan dan antusias di dalam berdoa. Tuhan pun tidak akan tinggal diam. Pada waktu yang tepat, ia akan memenuhi apa yang diharapkan orang tersebut. Kalau saat ini kita sedang terhimpit oleh masalah, entah itu penyakit yang tak kunjung sembuh, kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, atau kegiatan apapun di mana kita mengalami kesulitan, jangan sekali-kali kita meragukan Tuhan. Percayalah dengan segenap hati bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati bahwa Tuhan sanggup untuk menyatakan kasih melalui perbuatannya yang ajaib untuk menjawab permohonan dan doa-doa kita. Mari kita bangun karakter untuk mempercayai kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami tidak melihat jalan-Mu dan tidak mengerti rencana-Mu. Namun biarlah hati kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau setiap saat. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Saat ini kami juga berdoa untuk aktivitas yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami memohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan dan dapat mendatangkan berkat dan sukacita bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.